Sumatera Selatan merupakan provinsi Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Palembang. Sumatera Selatan telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Salah satu warisan budaya dari kerajaan ini adalah tenun songket. Menurut tradisi Indonesia sendiri, kain songket dikaitkan dengan kegemilangan kerajaan Sriwijaya pada zamannya, yang bersemi pada abad ke-7 hingga ke-13 di Sumatera. Kain songket biasanya ditenun oleh anak dara atau gadis remaja dari kalangan kerajaan. Karena pada masa tersebut, gadis-gadis ini dipingit oleh keluarga mereka dengan alasan dan tujuan tertentu. Untuk mengisi kesehariannya, gadis-gadis ini berkarya dalam keterampilannya memahami dan mempelajari kerajinan tenun songket. Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti mengait atau mencungkil. Hal ini berkaitan dengan metode pembuatannya, mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun dan kemudian menyelipkan benang emas. Kerajinan ini terus berkembang di kehidupan masyarakat pada masa itu sampai sekarang. Kerajinan songket ini banyak dikerjakan oleh para pengrajin-pengrajin rumahan. Selain untuk melestarikan kain tradisional Sumatera Selatan, pekerjaan ini juga merupakan mata pencarian bagi para pengrajin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pengrajin dan pelestari kain songket ini adalah Ki Agus Bahsen Fikri SAG, yang akrab dipanggil Fikri. Ia memulai usaha songket ini sejak tahun 1980. Hingga saat ini, usaha produksi songket yang digeluti oleh keluarga Fikri ini semakin maju dan besar. Hal ini tidak terlepas juga dari nama besar orang tua Fikri, yaitu Ibu Hajah Fatimah, yang namanya lebih dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan, yaitu Cek Ipa. Setelah saya selesai dari kuliah sekitar tahun 1997, pada waktu itu Indonesia mengalami krisis ekonomi, dan di mana waktu itu lapangan pekerjaan sangat susah. Saya berpikir-pikir, pada waktu itu orang tua saya bergerak di bidang dunia kerajinan songket, maka saya tidak mau buang-buang waktu. Maka pada tahun 1998 saya langsung terjun ke dunia songket. Tujuan saya terjun ke dunia songket ini, di samping untuk ke bidang bisnis, ada tujuan utama saya ingin melestarikan kebudayaan khas Palembang, yaitu kerajinan songket, supaya kerajinan songket ini bisa dikenal oleh masyarakat umum, baik itu masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Kalau bisa songket ini bisa dikenal di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan waktu dan atas bantuan dari pemerintah daerah setempat, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kota Palembang, serta Dinas Pariwisata, usaha ini semakin meluaskan lagi dari sebuah toko kecil menjadi rumah industri atau home industry yang menghasilkan kain songket dan beberapa kerajinan tangan lainnya, sekaligus toko yang menjual langsung hasil kerajinan tersebut. Songket adalah karya yang memiliki cita rasa seni yang tinggi. Teknik pembuatannya memerlukan kecermatan yang tinggi. Tidak heran apabila harga sebuah kain songket bisa bernilai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Fikri Koleksi juga merangkul para pengrajin-pengrajin setempat untuk mengembangkan industri songket. Di samping untuk membantu perekonomian mereka, Fikri Koleksi juga memiliki tekad untuk terus menjaga tradisi dan warisan kerajinan tenun songket ini. Terbukti kain songket yang dihasilkan dikerjakan secara manual dan murni dari hasil karya tangan-tangan pengrajin yang memiliki rasa seni yang tinggi. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pembuatan kain songket. Tahapan pewarnaan. Bahan yang dipersiapkan dalam proses pencelupan ini diantaranya adalah pewarna, air, dan benang sutra.
Pewarnaan dilakukan dalam sebuah wadah yang telah diisi air terlebih dahulu. Lalu, air tersebut dimasukkan pewarna secukupnya. Warna yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan keinginan dan desain warna dari songket itu sendiri. Pewarna yang telah dimasukkan diaduk hingga bersatu dengan air. Tujuannya agar warna yang dihasilkan lebih merata. Kemudian, benang sutra yang masih putih dicelup sesuai warna yang dikehendaki. Setelah itu dijemur dengan bambu panjang, diterik matahari agar supaya benang dari hasil pewarnaan tersebut dapat benar-benar kering dan warna yang dihasilkan akan sempurna melekat pada benang sutra. Tahapan pencukitan. Dalam tahapan ini, yang ingin dihasilkan adalah hasil tenunan yang rata dan polos. Salah satu ujungnya direntangkan di atas meja tenun, sedangkan ujung lainnya dimasukkan ke dalam lubang suri atau sisir. Pengisian benang ini diatur sedemikian rupa sehingga sekitar 25 buah lubang suri. Setiap lubangnya dapat memuat 4 helai benang. Hal ini dimaksudkan untuk membuat pinggiran kain. Tahapan pembuatan ragam hias atau motif. Kain dasar yang masih polos dihiasi dengan benang emas atau sutra. Caranya agak rumit karena untuk memasukkannya ke dalam kain dasar harus melalui perhitungan yang teliti, sehingga dapat terbentuk sebuah motif yang diinginkan sesuai pola. Tahap penenunan. Sampai saat ini, kebanyakan para pengrajin masih menggunakan alat tenun tradisional warisan leluhur mereka yang terbuat dari kayu dan bambu. Alat utama dinamakan panta, adalah sebuah konstruksi kayu biasanya berukuran 2 x 1,5 meter. Tempat merentangkan benang yang akan ditenun. Benang dasar yang dinamakan lungsin atau lusi juga disebut tagak digulung pada gulungan dan terpasang pada arang babi di bagian yang jauh dari panta. Pengrajin yang mengerjakan tenun ini duduk pada semacam bangku di bagian pangkal dari panta ini. Di depannya ada 2 buah tiang yang menjaga kayu paso tempat kain yang sudah ditenun akan digulung. Jadi, lungsin terentang antara gulungan dengan paso, dan di antaranya terdapat 1 pasang karok dan 1 buah suri tergantung pada tandayan. Di kiri dan kanan penenun digantungkan tempat menyimpan skoci benang pakan dan skoci benang emas. Skoci ini dinamakan turak dan terbuat dari bambu. Sekarang perkembangan songket itu banyak, baik dari motif maupun desain. Terutama di Fikri koleksi, songket itu kita modernisasikan. Di samping tidak menilai nilai etnik atau nilai etikanya, tapi kita tetap ikuti zaman, baik masalah desain maupun warna. Kita ikuti tren-tren sekarang, terutama di Fikri koleksi ini kita banyak dimodifikasikan. Ada songket itu di pinggirnya kita benang emas dan di tengahnya kita pun modifikasikan jemputan atau batik. Jadi nilai songket itu tidak hilang, tapi kita masukkan unsur modernnya juga, baik dari motif maupun warnanya. Proses pembuatan. Pertama sekali, pengrajin akan menggerakkan karok dengan menginjak salah satu pijak-pijak untuk memisahkan benang sedemikian rupa sehingga ketika benang pakan yang digulung pada kasali dan dimasukkan dalam skoci atau turak dapat dimasukkan dari kiri ke kanan melewati seluruh bidang karok atau dari kanan ke kiri secara bergantian, dan akan membentuk semacam anyaman yang ketika dipukul ke arah penenun dengan suri menjadi rapat dan membentuk kain. Kemudian untuk membuat motif, digunakanlah benang emas. Benang emas digulung dengan kasali dan dimasukkan dalam turak. Akan tetapi, jalur masuknya tidak dibuat dengan menggerakkan karok, melainkan ditentukan dahulu dengan mencuci bagian-bagian tertentu dari benang lungsin ini dengan suatu alat sederhana dari bambu yang disebut pancuki. Tahap inilah yang sangat penting dan memakan waktu yang sangat lama, karena benang lungsin itu harus dihitung 1 per 1 dari pinggir kanan kain hingga pinggir kiri.
menurut hitungan tertentu sesuai dengan contoh motif yang akan dibuat. Karena kebanyakan motif tenun adalah simetris, maka pada waktu penenun selesai membuat satu jalur, akan diletakkan satu batang lidi untuk menandai jalur itu, sehingga dapat dipakai kembali ketika polanya kembali sama. Karena begitu rumitnya, untuk menyelesaikan satu lembar kain songket dibutuhkan minimal 4 minggu. Secara garis besar, pembuatan kain songket ini dilakukan melalui 3 tahapan. Lama prosesnya tergantung dari kerumitan motif kain songket itu sendiri. Songket Palembang terdiri dari beberapa jenis motif, dilihat dari segi anyaman ataupun coraknya. Ada yang penuh dengan motif benang emasnya, ada yang kosong sekali di tengahnya, dan ada pula bunga-bunga dicampur benang-benang biasa berwarna putih, merah, hijau, dan beraneka gambar. Selain tenun songket, di Palembang juga terkenal dengan kerajinan kain jumputan atau dengan istilah lain kain pelangi. Kain jumputan juga biasa dikerjakan para pengrajin-pengrajin untuk terus mempertahankan kebudayaan dan warisan para leluhurnya. Pengerjaan dan proses pembuatan kain jumputan ini terbilang lebih mudah dibanding dengan pembuatan kain songket. Dikarenakan tingkat pembuatannya yang lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama, kain jumputan terbilang lebih murah harganya dibandingkan kain songket. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pembuatan kain jumputan. Tahapan pembuatan pola. Tahapan pembuatan pola dari kain jumputan biasanya dikerjakan di atas sebuah kain putih. Kemudian di atas kain tersebut digambar desain dari pola yang diinginkan. Pola-pola tersebut digambar menggunakan pensil. Biasanya dalam menggambar pola, pengrajin tinggal mengikuti mal atau cetakan dari pola yang telah disediakan sebelumnya. Lama pengerjaan untuk pembuatan pola ini kurang lebih 1 jam. Setelah pola digambar, kemudian tahap selanjutnya adalah pengikatan pola. Tahapan ini merupakan kelanjutan dari pembuatan kain jumputan. Pola yang telah digambar akan diseleksi bagian-bagiannya agar dapat terbentuk sebuah pola sesuai dengan desain yang diinginkan. Bagian-bagian yang telah diseleksi tadi akan diikat dengan tali rafia atau dijahit. Proses pengikatan ini tidaklah rumit. Biasanya dapat dikerjakan dalam waktu 1-2 jam. Dalam proses pengikatan pola ini, sebaiknya pengikatan dilakukan dengan benar. Proses ini dilanjutkan dengan tahapan pencelupan kain ke dalam cairan pewarna. Tahapan pewarnaan. Tahapan pewarnaan kain biasanya dilakukan di dalam sebuah wadah yang berisi air yang telah dipanaskan. Pewarna yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam air dan dicampur hingga merata. Dalam tahapan pewarnaan ini, pola yang telah diikat tadi dibungkus menggunakan plastik agar tidak mengalami kebocoran. Dan pola yang terbentuk sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kain hasil dari pengikatan pola tadi dicelupkan ke dalam air pewarna berulang-ulang hingga warna yang dihasilkan seperti yang diinginkan. Setelah mengalami proses pewarnaan, bungkusan plastik dibuka satu persatu sehingga pola yang telah didesain tadi terlihat dengan jelas. Setelah itu, kain dijemur hingga kering. Tahapan akhir dari proses adalah kain dari hasil pewarnaan tadi diletakkan pada sebuah papan, kemudian ujung-ujungnya dipaku menggunakan paku payung agar kain tidak bergerak. Kemudian kain tersebut dilukis sesuai dengan gambar yang diinginkan. Setelah itu, kain dijemur kembali. Produk-produk yang diproduksi oleh Fikri Koleksi merupakan cenderamata khas Sumatera Selatan, yaitu kain songket dan kain jumputan yang merupakan ikon kerajinan asli Palembang, yang saat ini sudah dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. Selain itu juga, Fikri Koleksi memiliki beragam produk-produk lainnya yang berupa aksesoris-aksesoris, pernak-pernik, dan makanan-makanan ciri khas Palembang.
Fikri Koleksi merupakan perusahaan kerajinan terbaik saat ini di Kota Palembang. Hal ini terbukti dengan cara dan pelayanan yang diberikan oleh para staf dan karyawan-karyawan Fikri Koleksi. Pada saat tamu memasuki rumah kerajinan dari Fikri Koleksi ini, para tamu senantiasa disambut dengan senyum dan ramah tamah para staf dan karyawan-karyawan Fikri Koleksi. Mereka sangat bersahabat, informasi apapun yang dibutuhkan oleh para tamu akan segera didapatkan. Berbelanja di rumah kerajinan Fikri Koleksi sangatlah mudah, berbagai macam cara pembayaran telah disiapkan. Mulai dari pembayaran cash, melalui kartu kredit, atau dapat juga melalui kartu ATM. Para tamu dapat berbelanja dengan nyaman dan tidak lagi harus dipersulit dengan cara pembayarannya. Tidak sampai di situ saja, tamu-tamu dari Fikri Koleksi juga dapat melihat secara langsung proses dari pembuatan kain tenun songket ini sendiri. Dari mulai peralatan yang mereka gunakan, sampai dengan cara mereka menenun kain. Karya-karya kerajinan Fikri Koleksi bukan hanya dinikmati oleh masyarakat lokal Sumatera Selatan dan nasional, namun juga nama besar Fikri Koleksi telah tersiar di mancanegara. Tidak heran apabila setiap ada turis asing yang berkunjung ke Palembang, biasanya selalu menyempatkan diri untuk berkunjung dan melihat hasil dari kerajinan pengrajin-pengrajin Palembang dan menjadikannya sebagai cindera mata untuk kerabat-kerabat mereka pada saat pulang ke daerahnya. Untuk lebih memperkenalkan kain songket dan kain jemputan Palembang ke seluruh masyarakat, Fikri Koleksi sering mengikuti pameran-pameran nasional maupun internasional, seperti pameran Inakraf di JCC, pameran Adiwastra Nusantara di Jakarta, pameran Batam Expo di Batam, pameran Gebiar Wisata di Jakarta, Pekan Raya Jakarta, pameran City Expo yang diadakan di Riau, Pekanbaru, pameran ICRA di Jakarta, dan lainnya. Saat ini kain songket terus dilestarikan, walaupun zaman semakin maju dan peradaban dunia semakin modern, kain songket tetap memiliki ruang di hati masyarakat.